Kembali, hari ini di meja kita ada sebuah dokumen yang dari luar kelihatannya mungkin agak kering ya. Tapi begitu dibaca, wah isinya daging semua. Iya, betul. Ini adalah hasil sidang pastoral postnatal Kuskupan Labuan Bajo. Rilisnya persis hari ini, 9 Januari 2026. Coba Anda bayangkan, Anda memimpin organisasi yang usianya ribuan tahun, tapi lokasinya di tengah salah satu destinasi wisata paling panas di dunia. Uang, turis, budaya baru, semua masuk deras. Nah, pertanyaannya, Anda mau ngapain? Bertahan atau berubah total? Dokumen ini jawaban mereka, dan isinya menurut saya luar biasa berani. Sangat berani. Mereka punya tema utama yang super ambisius. Mewujudkan gereja yang sinodal, solid, dan solider untuk keselamatan dunia. Wah, ini istilahnya tinggi-tinggi nih. Sebelum kita bongkar lebih dalam, saya coba tebak artinya ya. Boleh, silahkan. Sinodal itu pasti ada hubungannya sama sinode atau rapat, jadi mungkin soal kolaborasi. Solid, ya jelas harus kuat. Terus solider, itu pasti solidaritas. Bener nggak kira-kira? Hampir sempurna. Anda sudah menangkap esensinya. 3 kata ini memang jadi kompas untuk seluruh dokumennya. Cuma, mari kita pertajam sedikit ya. Sinodal itu dari bahasa Yunani synhodos, artinya berjalan bersama. Oke. Ini bukan cuma soal kolaborasi, tapi penolakan fundamental terhadap model komando dari atas ke bawah. tepat. Idenya adalah suara umat awam di desa terpencil, itu sama pentingnya dengan suara uskup di kota. Semua diajak mikir bareng. Oke, jadi lebih dari sekedar kerja kelompok, ini soal struktur kekuasaan yang lebih merata. Menarik. Lalu, solidnya Harus kokoh, pemahamannya benar, dan, yang paling penting, organisasinya sehat. sehat secara manajerial maksudnya. Betul, transparan soal keuangan, akuntabel dalam pengelolaan aset. Jadi, ini kayak audit internal besar-besaran terhadap kesehatan rohani dan manajerial mereka. Dan yang terakhir, solider. Nah, solider ini yang paling kelihatan keluar. Ini tentang solidaritas. Artinya, gereja nggak boleh jadi klub eksklusif yang cuma ngurusin anggotanya sendiri. Gereja harus punya kepedulian nyata pada isu-isu di sekitarnya. Kalau di konteks Labuan Bajo, ya artinya ngomongin ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, nasib kaum miskin. Ini wajah gereja yang turun ke jalan, gitu. Bukan cuma di Menara Gading. Berjalan bersama, beres-beres di dalam, dan peduli keluar. Kerangkanya jadi jelas banget ya. Dan kayaknya berjalan bersama ini bukan cuma slogan kan? Sama sekali bukan. Dokumen ini sendiri buktinya. Ini bukan hasil pemikiran 5 atau 10 orang petinggi. Oh ya? Ini hasil sidang yang diikuti 160 orang. Ada pastor, anggota dewan, perwakilan anak muda, biarawati, sampai tokoh awam yang profesinya mungkin pengusaha atau aktivis. Wow, banyak juga. Jadi, proses pembuatannya sendiri sudah sebuah latihan sinodalitas dalam skala besar. Mereka mempraktikkan apa yang mereka khotbahkan. Oke, ini bagian yang paling saya suka. Biasanya kan laporan organisasi itu isinya bagus-bagus semua ya. Betul, pencitraan. Tapi dokumen ini, wah, mereka nggak nahan diri sama sekali buat kritik diri sendiri. Jujur banget, ini yang bikin saya merasa dokumen ini serius. Mereka menyoroti paradoks besar Labuan Bajo. Siapapun yang pernah ke sana pasti merasakan ini. Iya, terasa sekali. Di satu sesi, ini etalase pariwisata super premium Indonesia. Hotel mewah, kapal pesiar, turis asing di mana-mana. Tapi di balik itu, ada dampak sosial yang dahsyat. Dokumen ini menyebutnya sebagai guncangan budaya. Tiba-tiba muncul konsumerisme, hedonisme, dan yang menarik, istilah kejutan digital. Dan yang krusial di sini adalah gimana mereka menghubungkan isu-isu eksternal itu dengan kesehatan internal mereka. Dulu, mungkin orang gereja lihat pariwisata atau TikTok itu ya urusan duniawi yang terpisah. Urusan luar ya? Iya, sekarang mereka sadar penuh. Hal-hal ini berdampak langsung pada cara umat berpikir, berdoa, dan berinteraksi. Seorang pastor di paroki pelosok sekarang harus bersaing dengan algoritma TikTok untuk dapat perhatian anak muda. Ini bukan lagi tantangan teologis, ini tantangan atensi. Tepat. Dan proses identifikasi masalah ini mereka sebut tahap melihat. Dalam metode melihat, menilai, memutuskan. Jadi ini bukan sekedar curhat, tapi sebuah metode analisis yang sistematis. Dan kritik internalnya, nah ini yang lebih gila lagi. Betul, kalau kritik eksternal itu relatif mudah ya.
Mengakui borok di dalam itu butuh keberanian. Salah satu poin yang paling menohok buat saya adalah pengakuan soal paradoks kehidupan liturgi. Kalimatnya sederhana tapi dalam. Partisipasi umat di gereja itu tinggi, misa selalu penuh, tapi dampak sosial karitatifnya rendah. Nah, Dengan kata lain, orang rajin ke gereja tapi begitu keluar dari pintu gereja, kepedulian sosialnya nggak sejalan. Itu kritik yang tajam banget. itu poin yang luar biasa. Artinya, mereka nggak lagi puas dengan metrik kuantitas. Berapa banyak orang yang datang? Mereka mulai bertanya soal kualitas dan dampak. Apa gunanya gereja penuh kalau kesenjangan sosial di depan mata dibiarkan? Betul. Ini pergeseran dari sekedar menjalankan ritual menjadi menuntut relevansi sosial. Lalu ada lagi, mereka mengkritik adanya aktivisme tanpa kedalaman spiritual. Mereka pakai frasa yang puitis tapi menusuk. Banyak pelayanan tanpa berbuah dalam sorga. Haha, iya. Ini kayak nyindir kesibukan panitia Natal atau Paskah yang mungkin saking sibuknya sampai lupa esensi spiritualnya. Jadi kayak event organizer aja gitu ya. Persis, kayak sibuk kerja, tapi lupa buat apa kerja. Dan yang paling berani, mereka menulis secara eksplisit tentang adanya egosentrisme klerikal dan lemahnya transparansi. Tunggu. Egosentrisme klerikal itu ditulis begitu saja di dokumen resmi, mengkritik pemimpin mereka sendiri secara terbuka. Ditulis persis seperti itu. Ini menunjukkan tingkat kesadaran diri yang tinggi. Mereka tahu, kalau mau dipercaya umat dan publik, ya mereka harus berani mengakui bahwa ada masalah di kalangan para pemimpinnya sendiri. Wow, ada yang mungkin cenderung mengasingkan diri, merasa paling benar atau kurang transparan. Mengakui ini di atas kertas, di depan 160 orang, itu sebuah sinyal kuat bahwa mereka serius ingin berubah. Oke, setelah daftar dosa yang begitu panjang dan jujur, rasanya jadi pesimis ya. Masalahnya kompleks sekali. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Mereka nggak langsung bikin program pelatihan anti-egoisme 101. Hahaha, tidak. Benar. Dari diagnosis masalah, mereka beralih ke resepnya. Dan resepnya bukan obat kecil-kecilan, tapi perubahan gaya hidup total. Konsep utamanya adalah persekutuan sinergis. Terus terang, waktu pertama baca, saya pikir ini jargon korporat lagi. Kedengarannya memang begitu ya. Tapi ternyata maknanya lebih dalam. Dokumen ini bilang, pelayanan itu bukan lagi soal prestasi manusia atau hebatnya program kita. Pelayanan itu harus lahir dari panggilan bersama yang sumber kekuatannya dari Roh Kudus. Jadi bukan soal siapa yang paling hebat, tapi gimana semua bisa bergerak bersama. Tepat. Konsep persekutuan sinergis ini adalah jawaban langsung untuk masalah egosentrisme dan perpecahan yang mereka identifikasi tadi. Sinergi di sini bukan sekedar kerja tim. Ini cara pandang teologis. Mereka mencontoh misteri Tritunggal. Oh, oke. 3 pribadi yang berbeda, tapi satu kesatuan yang sempurna. Kesatuan yang tidak menghapus keunikan, tapi justru memperkuatnya. Jadi, kalau diibaratkan bukan lagi soal siapa bosnya, tapi gimana semua bagian bisa kerja sama untuk hasil yang lebih besar dari jumlah individu. Mirip kayak mesin mobil mungkin ya, di mana busi, piston, aki punya fungsi beda, tapi harus sinergis biar mobilnya bisa jalan. Analogi yang sangat pas. Dan ini berdampak langsung pada struktur organisasi. Model lama yang mereka kritik adalah piramidal hierarkis. Perintah datang dari uskup di puncak, turun ke pastor, lalu ke umat di dasar. Umat tinggal laksanakan. Kayak komando militer ya, jenderal kasih perintah, prajurit kerjakan tanpa tanya. Nah, mereka ingin bergeser ke model sirkular dialogis. Sirkular dialogis. Bayangkan sebuah meja bundar, bukan piramida. Semua orang, dari uskup sampai guru sekolah minggu, duduk di meja yang sama, bisa saling kasih masukan. Jadi lebih datar, lebih partisipatif. Betul, lebih datar, lebih transparan. Kalau model piramida itu kayak komando militer, model sirkular ini lebih mirip rapat redaksi di media, di mana reporter junior pun bisa lempar ide. Wah, ini perubahan budaya yang radikal. Ini juga sepertinya cara mereka membangun sistem imun dari dalam untuk menghadapi guncangan pariwisata dan digitalisasi itu ya. Tepat sekali. Daripada hanya sibuk bereaksi, melarang ini, mengharamkan itu, mereka memilih membangun fondasi internal yang kuat. Dengan identitas yang kokoh dan partisipasi yang luas, mereka berharap bisa menyaring dampak buruk dari luar sambil mengambil yang baik. Ini strategi bertahan dengan cara membuka diri, bukan dengan membangun tembok. Oke, visi persekutuan sinergis dan model meja bundar ini terdengar hebat di atas kertas. Tapi kita tahu, visi tanpa eksekusi itu cuma halusinasi. Jadi bagaimana mereka berencana mendaratkan konsep langit ini ke kehidupan paroki sehari-hari?
Ini membawa kita ke tahap terakhir, memutuskan. Disinilah dokumen ini menunjukkan keseriusannya. Visi besar itu dipecah menjadi 9 pilar arah pastoral. Sangat konkret. 9 pilar? Banyak juga. Kalau Anda harus pilih 1 atau 2 yang paling revolusioner, yang benar-benar jadi game changer, yang mana? Pertanyaan bagus. Saya akan pilih 2. Pertama, pilar keempat, kesiapan imam dan kapasitas SDM pastoral. Ini kelihatannya biasa, tapi sebenarnya ini pengakuan bahwa visi sebagus apapun akan gagal jika orang-orang di lapangan tidak kompeten atau tidak sehati dengan visinya. Masuk akal, visi canggih butuh pilot yang canggih juga. Betul. Jadi fokusnya upgrade software para pelaksananya dulu. Oke, yang kedua? Yang kedua adalah gabungan pilar ke-8 dan ke-9 tentang komitmen ekologis berkelanjutan. Soal lingkungan? Ini bukan sekedar program tanam pohon, ini pergeseran teologis yang fundamental. Mereka secara eksplisit mengintegrasikan inisiatif gereja sahabat alam dan pengembangan pangan lokal ke jantung misi pastoral. Secara efektif, mereka bilang bahwa merusak alam, buang sampah sembarangan, itu bukan lagi sekedar masalah kebersihan, tapi sebuah dosa. Wow, jadi peduli lingkungan itu setara dengan kewajiban rohani lainnya. Itu upgrade kesadaran yang luar biasa. Ini relevan banget untuk Labuan Bajo yang keindahan alamnya adalah aset sekaligus korban pariwisata. Tepat. Ini cara mereka menghubungkan iman dengan isu paling mendesak di depan mata mereka. Ini membuat iman menjadi relevan. Tapi lagi-lagi pertanyaan besarnya soal implementasi. Bagaimana mereka memastikan 9 pilar ini nggak hanya jadi poster indah di dinding kantor? Nah, disinilah bagian manajerial dari dokumen ini bersinar. Mereka punya mekanisme yang sangat terstruktur. Tugas atau mandatnya dipecar untuk setiap level. Ada mandat spesifik untuk tingkat keuskupan. Tugas mereka itu membuat pedoman, modul, dan instrumen yang seragam. Jadi ibaratnya mereka yang bikin buku resepnya. Biar semua masak dengan standar yang sama ya? Betul, supaya ada konsistensi. Lalu ada mandat untuk paroki sebagai ujung tombak. Dan ini yang penting, paroki nggak boleh cuma copy-paste program dari keuskupan. Oh, jadi harus diadaptasi? Wajib. Mereka wajib menerjemahkan rencana besar ini ke dalam konteks lokal mereka. Misalnya, paroki di pusat kota yang banyak turisnya, tentu tantangannya beda dengan paroki di desa nelayan. Jadi ada otonomi juga ya? Apa contoh konkret tugas untuk paroki? Ada beberapa. Salah satu yang utama itu revitalisasi KBG, komunitas basis gerejawi. Ini kelompok-kelompok kecil di tingkat RT/RW. Oke. Idenya adalah gereja itu bukan cuma gedung, tapi komunitas nyata yang saling kenal dan saling dukung. Mereka juga diminta memperkuat katekis atau guru agama dan membuat formasi iman yang kontekstual. Kontekstual? Maksudnya? Artinya, pengajaran agama harus berangkat dari pengalaman hidup umat, masalah ekonomi mereka, tantangan keluarga mereka, bukan sekadar hafalan doktrin dari buku teks. Dan bagaimana mereka mengukur semua ini berjalan atau tidak? Ini bagian favorit saya. Dokumen ini mengamanatkan adanya MONEV, monitoring dan evaluasi secara triwulanan dan tahunan. Setiap 3 bulan? Betul. Dan hasil MONEV ini wajib menjadi dasar pengambilan kebijakan selanjutnya. Ini menunjukkan komitmen pada manajemen berbasis data. Mereka nggak mau nunggu 5 tahun lagi untuk sadar kalau rencananya gagal. Setiap 3 bulan, mereka akan cek denyut nadinya, lihat apa yang berhasil, apa yang enggak, lalu lakukan penyesuaian. Ini pola pikir organisasi yang mau terus belajar dan beradaptasi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, dokumen ini adalah cetak biru untuk sebuah transformasi budaya yang mendalam. Ini bukan soal meluncurkan program baru, tapi mengubah cara kerja dan cara berpikir. Betul sekali. Dari yang tadinya hierarkis kayak piramida, menjadi kolaboratif seperti meja bundar. Dari yang fokusnya ngitung jumlah orang di gereja, menjadi ngukur dampak nyata di masyarakat. Dan dari gereja yang melihat ke dalam, menjadi gereja yang terlibat langsung dengan isu paling krusial di Labuan Bajo, Purna. Dan pada akhirnya, keberhasilan rencana ini ada di tangan orang-orang di tingkat akar rumput. Dokumen ini bukan produk akhir yang kaku loh. Ini dokumen hidup yang akan terus dievaluasi. Bahkan, saya berani bilang, proses berjalan bersama yang mereka lalui untuk menghasilkan dokumen ini dengan segala perdebatan sengit di antara 160 peserta itu sudah merupakan bagian dari buah yang ingin mereka hasilkan. Proses itu sendiri sudah sebuah kemenangan ya? Betul. Prosesnya sendiri sudah sebuah kemenangan kecil yang penting. Sebagai penutup, mari kita renungkan ini.
Dokumen ini diakhiri dengan kutipan tujuan utamanya, supaya dunia diselamatkan olehnya. Setelah kita melihat semua fokus mereka pada perbaikan internal, membenahi struktur, transparansi, spiritualitas, kolaborasi, muncul sebuah pertanyaan besar untuk kita semua. Apapun latar belakang kita. Ini pertanyaan yang menarik. Sejauh mana proses transformasi internal sebuah organisasi, entah itu gereja, perusahaan tempat Anda bekerja, atau komunitas yang Anda ikuti, bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sebuah langkah pertama yang mutlak harus dilakukan. Sejauh mana beres-beres rumah sendiri adalah syarat mutlak agar kita bisa benar-benar relevan dan membawa dampak baik bagi dunia di sekitar kita.